Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Ini untuk menggarisbawahi, menandaskan bahwa kita hadir untuk perayaan Yesus Tuhan yang naik ke surga. Dalam tradisi gereja Katolik ada 4 hari raya yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan hari raya yang terpenting. 4 hari raya sangat penting dan terpenting yang saya maksud adalah: 1, hari raya Natal, Natal kelahiran Tuhan. Lalu yang kedua adalah hari raya Jumat Agung, hari raya Yesus wafat. Lalu yang ketiga adalah hari Minggu Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan. Dan satu lagi adalah hari ini. Hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Ini sangat penting dan terpenting. Maka dari itu sangat patutlah hari ini kita berkumpul di gereja. Kita berekaristi, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hari ini adalah hari yang sangat penting, hari yang terpenting dalam kehidupan iman kita sebagai orang Katolik, menyambut hari raya kenaikan Tuhan. Maka kalau hari ini sampai ada orang Katolik tidak ke gereja, kalau hari ini ada orang Katolik tidak ke gereja, padahal di katedral ini ada 4 kali misa, jam 6, jam setengah 9, jam 11, dan jam 17. Masih ada juga yang di wilayah di Pondok Rumput dan di Ciampea. Nah, kalau hari ini sampai hari ini ada orang Katolik yang tidak ke gereja, terlalu. Ada 6 kemungkinan, ada 6 pilihan untuk misa, kok sampai terlewat. Inilah orang yang kepekaan imannya, sensitivitas untuk imannya, sense of liturginya terhadap hari raya sudah tumpul. Maka saya sangat senang kalau umat yang tadi pagi dan juga sekarang yang setengah 9 yang hadir banyak. Amin. Bapak Ibu hari ini mau misa berapa kali? Saya hari ini 2 kali loh misanya. Jam setengah 9 dan jam 11. Biar dapat gaji double. Begitu diatur oleh petugas liturgi, besok hari raya kenaikan Tuhan, Romo misa 2 kali ya. Dalam aturan gereja memang diizinkan di hari raya seorang imam memimpin misa sampai 4 kali sehari. 4 kali. Karena mungkin memang perayaan itu harus dirayakan. Kalau memang kekurangan imam, maka harus dilayani baik-baik, dan seorang romo boleh sampai melayani 4 kali. Kok romo hari ini double? Tadi sudah aku bilang. Apa tadi alasannya? Biar oleh duit double gitu. Bukan itu. Karena bertepatan hari ini
saya beritahukan juga kepada umat katedral, Romo Vikaris kita, Romo Nanang, dia serah terima ditunjuk oleh Uskup kita untuk menjadi rektor seminari menengah setelah Maris Parung. Jadi untuk sementara nanti yang disebut betul Romo Katedral, Romo Haruno dan Romo Peter. Tetapi kita juga di backup oleh Romo lain yang akan tinggal di katedral sampai menunggu Romo Vikaris yang baru. Tidak usah sedih. Ada Romo berapapun kita tetap terlayani. Kadang-kadang sudah ada 3 Romo pun sebodoh amat, gua kakak ada urusan. Kenapa? Nggak misa. Jadi kurang 1 nggak kerasa juga gitu. Baik, hari ini kita menyambut hari kenaikan Tuhan. Lalu mana apa yang bisa kita ambil dari hari raya kenaikan Tuhan ini? Maka saya sebutkan ada 4 makna penting, ada 4 arti dari hari raya kenaikan Tuhan ini. Yang pertama, Yesus naik ke surga karena ia setelah selesai dan tuntas setuntas-tuntasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai sang terang, sebagai sang garam, sebagai sang ragi dunia. Dan karena dia selesai dan tuntas itu, Allah Bapa di surga merekankan dia kembali kepada Bapanya di surga. Dan memang surga adalah tempat dia. Dia berasal dari surga, kembali ke surga sejenak setelah berkarya di tengah-tengah umat manusia. Ketika dia hadir ke tengah-tengah kita, dia hadir sungguh sebagai yang disebut sang terang. Maka kalau Paskah itu kita menyanyi Kristus cahaya dunia. Bagaimana jawabannya? Ya, dia menuntaskan tugasnya sebagai sang terang itu. Romonya sudah nyanyi baik-baik, Kristus cahaya dunia, syukur gua cuekin, ora dijawab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus naik ke surga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita, tempat di surga itu. Ia sendiri bersabda, saudara-saudara, aku pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat di surga bagi kamu. Para bapak, ibu-ibu dan terkasih, memang kita para pengikut Yesus ini, tempat kita bukan berhenti dan di dunia ini saja. Tempat kita, tujuan akhir kita, goal kita adalah surga. Amin. Jadi inilah yang ada dalam permenungan tiap orang Katolik. Romo, hidup kami tidak berhenti di dunia ini karena arah kami adalah surga. Goal tujuan terakhir kami adalah surga. Inilah ciri khas seorang beriman Kristiani. Inilah ciri khas seorang yang sangat optimistis. Beda loh dengan orang yang belum apa-apa sudah menyerah. Mereka adalah kaum fatalis. Kaum fatalis mempunyai suatu keyakinan dan sikap. Mereka bilang hidup ini adalah fatal. Hidup ini adalah celaka. Pa, Ma, ada apa? Lebih baik aku nggak usah dilahirkan saja. Ini fatalis ini. Nggak bersyukur kepada bapaknya, nggak bersyukur kepada mamanya, nggak bersyukur pada Tuhan, malah bilang lebih baik saya ini nggak usah dilahirkan. Nah itu seorang fatalis itu. Sedangkan kalau sungguh-sungguh beriman, orang mengatakan
syukur puji Tuhan, aku boleh hidup dan aku akan menuju surga. Itu. Dan ini akan sangat mengaruhi pola dan perilaku orang. Orang yang fatalis ya hidupnya ya begitu-begitu aja. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nyepet-nyepeti moto gitu ya. Kita itu nggak tertarik amat dengan orang yang fatalis. Yang ada menyerah. Beda dengan seorang yang penuh iman dan optimistis. Orangnya sukacita, orangnya ceria, orangnya penuh semangat, punya uang atau tidak, pokoknya semangat. Itu Katolik sejati. Lalu makna yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus. Dengan mengutus Roh Kudus, Yesus sendiri bersabda, aku akan mengutus kepadamu Roh penolong, sehingga kamu tidak menjadi orang yang kesepian, yang bagaikan anak ayam tanpa induk, yang bagaikan seorang yatim piatu yang tidak punya pendamping. Aku menuju Bapa untuk mengutus Roh Kudus, Roh penolong bagimu. Betapa luar biasa Tuhan kita, Yesus milik kita. Dia tidak membiarkan kita untuk merana dan kesulitan. Dia naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Lalu satu lagi, makna Yesus naik ke surga adalah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pengantara kita. Jadi doanya orang Katolik biasanya, demikianlah doa kami, ini supaya kami junjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Lalu jawab apa? Amin. Kalau nggak diamini nggak dapat apa-apa nanti. Amin. Ya, itu Yesus menjadi pengantara kita. Inilah 4 makna dari kita merayakan Yesus naik ke surga. Makna yang ditampilkan Yesus sendiri adalah itu semua. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dengan hadir pada Ekaristi ini adalah 1, mari kita menyediakan diri menjadi saksi-saksi Kristus, pewarta pertobatan seperti yang disampaikan dalam Injil tadi, yaitu dengan menjadi garam, terang, dan ragi dunia, dan juga hadir pada orang lain. Jadi hari ini kita ini hadir ke gereja disadarkan akan tugas sebagai utusan-utusan itu, tugas sebagai saksi-saksi itu. Jadilah garam, terang, dan ragi dunia. Disebutkan kalau orang menyalakan lampu atau dian, dia harus meletakkannya di atas meja, bukan di kolong tempat tidur. Dan kalau kamu menjadi orang Katolik, kamu harus kelihatan bahwa kamu adalah murid Kristus, karena kamu cahaya dunia. Dan kalau kamu sebagai garam dunia, kamu harus memberikan suatu manfaat, membuat makanan lezat, membuat makanan jadi awet. Dan kalau kamu sebagai garam tidak berfungsi apa-apa, kamu bagaikan sampah dan diinjak-injak orang dan tidak ada gunanya. Menjadi garam yang baik. Lalu menjadi ragi disebutkan, kamu harus menjadi ragi, ragi yang masuk, yang berbaur sungguh dengan adonan roti, sehingga menjadi roti yang sempurna, roti yang baik bagi orang-orang sekitarmu. Inilah Yesus sudah menjadi sang cahaya, sang ragi, sang garam dunia. Kita pun dengan Yesus naik ke surga, kita diutus menjadi saksi-saksinya dengan 3 tugas itu. Menjadi terang yang tampak, menjadi ragi yang bermanfaat, dan menjadi garam yang baik. Saya tanya, ciri khas garam yang baik itu seperti apa sih? Ibu-ibu lebih tahu ya, yang masak dapur. Garam yang baik adalah garam kalau dimasukkan ke dalam sayuran, dia akhirnya apa? Melarut, meresap ke dalam masakan.
Kalau garam dimasukkan ke sayuran tetap mentilis, mentilis ya? Merongkol, membatu, itu garam yang jelek. Dan orang Katolik yang baik harus membaur, melarut ke dalam orang-orang lain, ke masyarakat, ke umat. Itulah garam sejati. Lalu yang kedua, kita diajak untuk memandang jauh ke surga. Karena apa? Karena tempat kita bukan dunia ini, tapi tempat kita ada jauh di surga yang kita perjuangkan dari hari ke hari. Itu yang diajakkan dengan hadir pada hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Kita diajak untuk menuju masa depan yang demikian kita dambakan. Lalu yang ketiga adalah mari bersama Roh Kudus, Roh Penolong, kita hidup dalam kekudusan. Jangan asal-asalan hidup ini, apalagi merusak hidup ini. Tapi bersama Roh Kudus, Roh Penolong, hiduplah dalam kesucian, hiduplah dalam kekudusan. Rasul Paulus berkata, karena tubuhmu adalah kenisah Allah. Pelihara baik-baik dengan doa-doamu, dengan ibadahmu, dengan tingkah lakumu yang terpuji. Jangan justru sebaliknya merusak hidupmu dengan malas-malasan, dengan obat-obatan yang merusak. Itu jauh dari hidup dalam Roh Kudus. Lalu satu lagi yang diajarkan kita dengan menyambut hari raya kenaikan Tuhan ini adalah mari kita panjatkan tiap doa kita melalui Yesus Sang Pengantara. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ego sum via vera et vita. Padaku ada keselamatan. Kita diajak untuk memohon, membangun iman dengan pengantaran Kristus. Ini yang saya ajakkan untuk melaksanakan pesan dari hari raya kenaikan Tuhan. Dan untuk betul menggumuli supaya ajakan ini hangat terus, saya ingatkan pada umat, mulai besok sore sampai 9 hari berikut kita diajak novena Roh Kudus. Silahkan, mumpung belum terlambat, hadirlah dengan rajin. Kita terlibat pada novena Roh Kudus mulai besok sore tiap pukul 17 di gereja ini. Saya yakin kalau kita sampai 9 hari berturut-turut, maka di paroki ini akan lahir santo dan santa yang baru. Amin. Romo, kalau 9 hari bolosnya bagaimana? Kok bolos? Ada acara dadakan, Romo. Kalau ada acara yang mepet, novena boleh ditempuh di tempat, tidak usah datang ke gereja. Kalau mepet loh, kalau hanya malas tanpa ampun, berarti kamu memang malas gitu. Jadi tempuhlah untuk bernovena 9 hari berturut-turut untuk menuju kesucian. Dan mengakhiri renungan pagi ini, saya sangat tertarik nyanyian yang dinyanyikan oleh Nabi Musa dan para umat Israel ketika mereka melarikan diri dari Mesir ke Kanaan. Lagunya mudah sekali dinyanyikan oleh Musa dan berikutnya. Mereka bilang gini, kita pulang dibimbing Allah kita, rasanya mimpi, rasanya mimpi. Jadi ayo kita ikuti. Kita pulang dibimbing Allah kita, rasanya mimpi, rasanya mimpi. Ayo ikuti. Kita pulang dibimbing Allah kita, rasanya mimpi, rasanya mimpi. Bener, nanti pulang nyanyi ya. Sambil kita pulang dibimbing, kayak wong edan rapopo pokoknya. Karena kita pulang dibimbing oleh Allah. Allah yang naik ke surga, Allah yang menjelma untuk kita. Tuhan memberkati.